Seekor beruang kutub mengguncang dunia maya karena dengan lahap meminum Coca-Cola. Tapi ada rahasia yang disembunyikan karena ternyata beruang kutub itu adalah seseorang yang menyamar. Dan bukan cuma beruang, hewan-hewan di kebun binatang ini adalah pekerja yang menyamar untuk menyelamatkan dari kebangkrutan. Ini ide gila dari direktur baru yang ditugaskan menjalankan bisnis dengan nilai bisnis 10 miliar dolar. Apakah kebohongan ini akan terjaga atau akan ada yang menuntut karena nggak cuma ijazah yang palsu tapi hewannya juga palsu? Gimana keseruannya? Yuk, sikat! Berlatar belakang di negeri gingseng, Keisa akan berfokus pada seorang pengacara muda yang bernama Supri. Dia ditugaskan oleh perusahaan firma hukum untuk menangani manajer Min yang terkena kasus hukum karena pemalsuan alis matanya. Dan sebagai pengacara, Supri sering dimintai bantuan termasuk oleh Mbak Yunya yang ingin menuntut seseorang karena anaknya sudah dipukul. Tapi bagi Supri tidak semua hal perlu melalui jalur hukum. Walaupun Supri bekerja di firma hukum JH yang terkenal, Supri sebagai pegawai baru mengalami kesulitan. Dia juga harus ngangguk terus dan ternyata teman lamanya juga bekerja di sana. Tapi Supri menjaga jarak karena baginya kehidupan karirnya lebih penting hingga menolak ajakan kongkow dari si Karman. CEO firma hukum JH di demo karena dirasa tidak adil dan merugikan banyak orang karena kebijakannya. Hingga terjadilah keributan dan melihat CEO yang sedang diserang, Supri pun menolongnya. Karena keberaniannya, Supri diajak kumpul oleh CEO Wang untuk bertemu eksekutif Ryu. Di sini, Supri diberikan kesempatan untuk mengelola investasi dari William Gabriel, perusahaan Inggris dengan nilai bisnis 10 miliar dolar. Dan dengan modal 1 juta yuan, Gabriel membeli lisensi sebuah kebun binatang yang hampir bangkrut dan dalam waktu 3 bulan, Supri harus menaikkan nilai pasarnya. 문제 없습니다. 제가 반드시 3개월 안에 동물원 정상화시키겠습니다. Sampailah Supri di sana. Ya, walau namanya kebun binatang, namun Supri tidak menemui hewan di kandangnya. Yang dia dapati adalah hewan yang sudah diangkut. Tiba-tiba terlihat penjaga begitu panik karena burung kutub koleksinya sedang mengamuk. Supri memperkenalkan diri sebagai direktur yang baru. Namun permasalahan sudah menunggu karena semua hewan koleksinya sudah dijual karena hutang perusahaan. Dan yang tersisa hanya hewan lokal seperti tokek, kuda lumping. Dan tidak hanya itu permasalahannya, banyak karyawan yang sudah mengundurkan diri dan yang tersisa yang hanya ada di ruangan itu. Pembelian hewan juga tidak mudah karena berkaitan dengan izin internasional. Dan permintaan ke dinas lingkungan juga membutuhkan waktu lama. Biasalah, yang banyak duit yaitu yang cepet. Dan kalau beli di pasar gelap terlalu berisiko. Nanti tidak sesuai pesanan. Kan gelap, takut salah kirim. Oh ya, nampaknya tertarik dengan Ismi, tetapi dia begitu cuek karena Ismi sendiri sudah memiliki opa sendiri. Karena gaji kebun binatang tidak cukup banyak untuk membeli pesawat tempur, Ismi berkongsi dengan pacarnya membuka Ato serba. Di sini terlihat Ismi begitu support ke Ato. Darman, direktur lama, mempersilahkan untuk tidur di kamar direktur, tetapi Supri mengajaknya tidur bersama karena takut kesasar. Tiba-tiba ternyata hanya sebuah kostum hewan, namun begitu mirip. Di tempat lain terlihat Ija yang sebagai dokter hewan kebun binatang Dongsan yang bertugas menjaga hewan-hewan agar tetap sehat. Supri lalu melaporkan kondisi kebun binatang yang hewannya nggak ada. Uang perusahaan sebenarnya ada untuk membeli, tetapi izinnya yang ribet. Di sini, Huang tidak peduli permasalahan yang terjadi karena semua sudah diserahkan kepada Supri dan begitulah senangnya jadi bos, nyuruh-nyuruh. Orang mikir. Supri harus berpikir keras karena kebun binatang macam apa yang gak ada binatangnya. Sampai dia melihat sebuah foto dengan kostum binatang yang memunculkan sebuah ide gila. Supri berpikir mungkin memakai kostum hewan adalah solusinya.
미친 거 아니야? 동물 탈을 뒤집어 쓴다고요? Dan terbukti semalam saja dia terkejut dengan kostum harimau. Supri juga memperkuat idenya kalau di luar negeri banyak yang terkecoh jika manusia memakai kostum hewan, ya karena orang-orang itu memakai kostum di kebun binatang, sehingga orang-orang yakin bahwa itu hewan beneran. Namun semua menolak kecuali Darman. Walau akhirnya karyawan yang tersisa mengikuti rencana Supri, namun tetap Ijah yang punya akal sehat dia menolak. Supri akhirnya tahu kalau Ijah begitu menyayangi beruang kutub yang diberi nama Bernard. Bahkan karena Bernard, Ijah menjadi dokter hewan. Pergilah mereka ke lokasi pembuatan kostum hewan yang terkenal. Bisa membuat persis sehingga tidak ketahuan oleh wisatawan. Bahkan semua hewan bisa dibuat, kecuali semut ya. Nanti bingung siapa yang make. Namun hewan berkaki 4 itu pasti susah. Jadi untuk aman, diusahakan posisinya jauh dari wisatawan. 공룡 안 됩니다. Ijah sendiri masih belum percaya dengan apa yang terjadi, tetapi rencana harus berjalan. Mulai pembagian pemakai kostum, Koyan memakai kostum gorila, Darman beruang kutub, Ijah jadi singa, dan Ismi jadi kukang. Mereka harus melakukannya sendiri, ini demi kerahasiaan. Dan mereka juga harus berlatih meniru setiap gerakan hewan, termasuk mencari pose yang aman untuk hewan. 자, 연습만이 살길입니다. Ini hari pertama mereka memakai kostum dan dengan menggunakan earphone mereka berkomunikasi. Tidak hanya gerakan, mereka juga harus menahan panasnya kostum. 스타워즈에 나오는 털 달린 동물 그거 아닌가? 저 나무늘보예요. Supri lalu mencari Angel dan pose agar wisatawan percaya. Mereka juga harus menjauh dari pandangan wisatawan. 긴장도 풀 겸 사람 적은 평일에 오픈하는 겁니다. 유치원 단체 관람입니다. Kebun binatang pun mulai dibuka. Korban pertama adalah murid-murid sekolah dasar. Ini pertaruhan, karena kalau diketahui memakai hewan palsu, pasti bisa dipenjara. Sekuat tenaga Ismi menahannya, walau akhirnya jatuh juga. Ismi aman, lanjut ke singa. Anak-anak TK penasaran dengan ekor singa, tetapi itu posisi yang rawan ketahuan, sehingga Ijah harus mengikuti pandangan wisatawan. Gorila mulai beraksi, tetapi berbahaya kalau terlalu banyak bergerak. Mulailah ke beruang kutub, namun Darman malu karena terlalu banyak penonton hingga membuatnya bergetar yang seakan kedinginan. Ya masa ada beruang kutub kedinginan? Walau banyak drama, hari pertama bisa dikatakan berhasil menipu orang. Selain panas, Ijah juga harus menahan rasa gatal. Beruntung sekali hanya anak kecil yang melihatnya berdiri. Supri juga harus terus berpatroli menghindari pelanggaran, seperti ada gorila yang ngamuk. 사람한테 그러면 안 돼. 내려놔. Darman pun juga harus sedikit berani, namun 와, 신기해. 털 쳐주면 안 돼요. 얼마나 비싼 건데. kunjungan baru di angka 73 orang. Ini jauh dibandingkan target, jadi mereka membutuhkan jerapah. Di tempat lain, Koyan melihat Ismi menangis karena hubungannya kandas. Itu pasti karena diputuskan oleh opanya. Belum lagi tabungannya yang selama 5 tahun dipercayakan begitu saja kepada pacarnya si Atok, yang kini malah asik berteleponan dengan wanita lain. 내가 더 많이 사랑해? Gorila menyerang minimarket jelas terdengar aneh. Belum lagi sebelum pergi, gorila itu membawa rekaman CCTV. Jelas itu susah untuk dipercaya. Hari berganti, mereka harus tetap semangat walau tidak ada kunjungan. Atok ternyata datang ke kebun binatang yang langsung dikagetkan dengan kemunculan kukang yang salting.
Atok pasti heran, kok ada hewan yang pecicilan, apalagi setelah memegang tetenya. Kok empuk, beruntung Koyan datang menolongnya, dan pemandangan ini pun begitu aneh. Rahasia kostum hewan diketahui oleh si Atok yang marah karena si gorila begitu kentir. Bukan tanpa alasan Koyan marah, karena si Atok ya ini cowok yang mau unduh. Persoalan masih bisa diselesaikan selama si Koyan meminta maaf kepada Atok. Di kesempatan ini Atok sengaja mempermainkan Koyan, namun terpaksa Koyan harus menurutinya. 한 번만 용서해 주십시오. 날 지켜볼 거예요. Datanglah Supri ke Paman Chow untuk mengambil pesanan jerapah. Namun Paman Chow malah sudah kabur dan kostum jerapah belum jadi, yang ada hanya kepalanya saja. Tidak kehilangan ide, hewan jerapah tetap ditampilkan dengan perjuangan Supri yang menggarakannya secara manual. Hewan yang lentruk yang membuat penonton bosan. Ternyata Kang Darman jatuh sakit karena terlalu lelah. Sekarang harus bagaimana kalau tidak ada binatang yang tampil? Jadi di sini Supri menggantikannya. Mungkin Beret harus dilepas karena ketika dia menjadi beruang ada orang yang terus melihatnya. Itu membuat Darman tidak bisa istirahat. Namun di sini Darman menyadari betapa beratnya dikurung menjadi hewan. Supri mulai tampil. Padahal sudah ada larangan, tetapi namanya manusia kadang bego, malah melemparkan kola ke kandang. Benar saja Darman jatuh sakit karena memang sangat panas. Karena airnya habis dan untuk menghindar dari dehidrasi, Supri melakukan burang kutub minum Coca-Cola. Pasti bukan pemandangan normal. Datanglah Jun yang memberitai pengajuan dana di ACC sekaligus melihat-lihat kebun binatang. Dan apapun yang dilihat Jun akan menjadi laporannya. Kandang pertama gorila yang dinamai Gorongi. Selayaknya hewan, ya tidak ada yang aneh karena gorila tidak bermain gundu sampai si gorila ini menatapnya. 왜요? 나랑 눈 마주쳤어요. 안 쳐다보는데? 또 본다. 고릴라가 지능이 높아서. Lanjut ke kandang jerapah bernama Girongi. Jelas terlihat aneh karena jerapah ini seperti robot. Padahal ya iya. Lanjut ke kandang singa yang bernama Saronggi. Terlihat aman, cuma singanya terlihat seperti pakaian kotor. Anu urung tekumbak ya. Lanjut ke kandang kukang yang bernama Samsul. Lah, 매달린 게 좀 힘들어 보이는 것 같은데. 하나도 안 힘듭니다. Supri mulai tahu kalau sebenarnya kebun binatang ini dijadikan money laundry dari perusahaannya. Sebagai dokter, Ija begitu perhatian dengan kesehatan hewan di sana. Semua sudah berusaha. Supri sebagai direktur juga harus memikirkan solusi yang lebih baik, seperti membeli hewan asli. Karena kebun binatang ya milik hewan asli. 까만코는요, 한 선생님이 앞에서 알짱알짱 거릴 때마다 잡아먹을 생각하고 있어요. Esok paginya Supri dikagetkan keramaian di kebun binatang. Itu terjadi karena video beruang meminum Coca-Cola viral. Ini sangat berbahaya. Namun kedatangan pengunjung ternyata bukan untuk protes, tetapi untuk melihat beruang yang minum Coca-Cola. Tampillah Supri kembali sebagai beruang yang sudah ditunggu-tunggu begitu banyak pengunjung. Kembali beruang disuguhi Coca-Cola dan tanpa berlama-lama Supri meminumnya. Penampilan itu menjadi daya tarik bagi pengunjung, bahkan menjadi pertunjukan utama di kebun binatang. Karena orang-orang mengira beruang kutub itu asli dan membuat kebun binatang menghasilkan 13 juta won hanya dalam beberapa pekan.
Koyan menemui Ismi yang belum pulang karena kram. Koyan sebenarnya pria yang baik, yang sangat perhatian, walau sedikit lugu. Pemandangan ini, kalau dilihat orang, mungkin bisa viral. Kedatangan Supri mulai berdampak positif ke kebun binatang. Dan ternyata malam harinya Bernard dikeluarkan. Semenjak kecil Ija sudah bermain bersama dengan Bernard yang ternyata kelainan. Kalau manusia mungkin bisa dibilang hiperaktif lah. Kalau beruang apa ya, pokoknya orang yang meneng lah. Supri mulai sadar sebagus apapun kebun binatang tetap saja terasa seperti penjara. Ija berharap agar Bernard bisa dikirimkan ke Kanada untuk ditempatkan ke lokasi konservasi yang lebih baik. 먼저 들어가세요. 라쿠나 놈이 설사한다고 해서 좀 가봐야 돼요. Kebun binatang saat ini menjadi sangat baik, total keuntungan 140 juta. Sekarang Supri resmi menjadi pengacara. Namun tidak diduga kebun binatang yang membaik malah akan digusur dan dibuat menjadi resort. Di sini Supri kecewa dengan keputusan itu. Bagaimana dengan nasib para pekerja di sana? Termasuk hewan-hewan di sana seperti tekek dan kuda lumping. Tapi ini keputusan resmi yang mutlak. Kembalilah Supri ke kebun binatang. Dan dengan berat hati, Supri ingin menyampaikan keputusan perusahaan itu. Namun capaian ini sungguh luar biasa. 75 hari kebun binatang membaik. Pekerja usaha yang dipecat kini direkrut kembali. Namun harapan semua orang di sini semakin menambah beban mentalnya. Karena terjadi konflik batin, satu sisi harus menanggung harapan karyawan kebun binatang, di sisi lain dia ditekan oleh perusahaan. 정말 수고 많으셨습니다, 원장님. 동물원 자리에 리조트 들어온다는 얘기가 이게 뭔 얘기래요? Supri tidak bisa berbuat banyak karena itu keputusan perusahaan. Dan bagaimana nasib para pekerja di sini yang sebelumnya bangga karena capaian Supri, tapi kini semua orang kecewa. 입단속은 내가 좀 단단시킬 거니까. Supri sudah resmi bekerja sebagai pengacara firma JH. Namun dalam benaknya, apakah sudah benar apa yang dilakukannya? Sementara di tempat lain terjadi bentrok yang membuat Darman terluka. 누구도 못 들어와. 아유 정말. Ija melakukan perlawanan dengan membuka kebun binatang kembali, juga membuat petisi agar kebun binatang tidak digusur. Kejadian itu membuat eksekutif Min marah karena opini publik menganggap dia sebagai penjahat lingkungan hingga membuatnya membatalkan kontrak. Huang lalu diberi 1 hari untuk mengusir para pekerja. Supri sebisa mungkin menyelesaikan persoalan itu dengan jalur musyawarah, tetapi Huang tetap tegas tidak ada musyawarah. Langsung babat saja di kantornya atau membeberkan rahasia kalau binatang yang ditampilkan semuanya palsu. Kabar ini bisa menjadi senjata untuk menghancurkan kebun binatang. Omongan Atok mungkin ada benarnya karena sebelumnya dikatakan tidak ada hewan, tetapi tiba-tiba saja koleksi hewan terpenuhi. Curigaan lain juga banyak, dari nama yang aneh hingga gorila yang menatapnya terus-menerus. 그리고 고릴라하고 제가 계속 눈이 마주쳤는데 그 눈빛이 아니 헛소리 그만하고 Di sini Atok mengingkari janjinya, padahal Ismi sudah memberikan uang tabungannya 30 juta agar Atok tetap menjaga rahasianya. Tetapi dia malah membocorkan rahasianya. Mokondo ember maning. Walau bukan sudah tanggung jawabnya, Supri masih memikirkannya. Dan untuk memastikannya, Huang datang langsung memeriksa hewan di sana. Supri juga datang menyusulnya untuk mengingatkan Huang yang akan memeriksa setiap hewan, termasuk beruang kutub yang suka minum cola. Huang memaksa untuk melihat beruang kutub. Supri lalu datang yang diberi kesempatan untuk memilih di sisi mana dia berpihak. Huang tetap masuk melihat si beruang yang langsung dilepaskannya. 빨리 나가서 콜라 한번 마셔봐. Huang bingung, katanya palsu, lah kok beruangnya bisa ngamuk. Lah ini memang yang beneran. Keluarlah Bernard, tetapi berbeda, beruang itu tidak suka cola. Huang melakukan itu memastikan kalau ini binatang palsu atau bukan. Karena Huang yakin setelah melihat jerapahnya yang rusak. Untuk keamanan semua pengunjung dievakuasi. Entah bodoh atau nekat, Huang masuk ke kandang beruang yang berisi Bernard. 맞고 벗을래? 벗고 맞을래? 뭐 이렇게 잘 만들었어?
Keadaan ini memaksa Supri untuk menyamar sebagai beruang dan memancing Bernard untuk menyerangnya, dan harapan itu pun terkabul. Kejadian ini mungkin akan menjadi alasan kebun binatang akan dibekukan. Namun apapun itu, Supri sudah melakukannya yang terbaik. Supri lalu nekat menemui Komisaris Kim untuk mempertimbangkan kebun binatang, yaitu dengan membuka resort berbasis ekologis sehingga kebun binatang masih ada dan opini masyarakat akan positif karena perusahaan juga memikirkan kesehatan lingkungan. Dan mau tidak mau, Supri meminta bantuan untuk mencari bukti pencairan dana Gabriel yang fiktif. Huang pun menurutinya. Kejadian ini membuat Supri ditarik lisensi pengacaranya dan harus menjalani proses hukum karena dianggap melakukan penipuan publik dengan memakai kostum hewan. 1 tahun pun berlalu, kebun binatang sudah menjadi resort dan tempat konservasi yang ramah lingkungan. Komisaris Kim mendapat penghargaan karena pembangunan itu. Padahal itu adalah ide dari Supri. Supri sendiri saat ini sedang berkunjung ke Kanada untuk melihat keadaan Bernard. Supri juga menjadi terkenal karena kasus binatang palsunya dan kadang banyak diminta untuk berfoto bersama. Dan Bernard sendiri kondisinya membaik secara mental, dia sudah waras. Film pun selesai. Dari film ini kita dapati bukan hanya cerita tentang kebun binatang palsu yang viral, tetapi tentang manusia yang belajar jujur pada dirinya sendiri. Di balik kostum hewan dan tawa penonton, mereka menemukan arti tanggung jawab, kerjasama dan kepedulian yang sesungguhnya. Karena kebohongan mungkin bisa mengundang keramaian, tetapi hanya kejujuran yang bisa membuat segalanya bertahan. Cukup sekian, salam waras dan matur nuwun. Huh?